kebenaran firman Tuhan, dan saya ajak kembali jemaat untuk membuka Alkitab kita. Efesus pasalnya yang keempat. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus pada jemaat Efesus. Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 16. Dan kembali saya ajak jemaat untuk sama-sama membaca. Saya baca ayat 1 dan kita akan jadi berganti sampai dengan ayat yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya mulai ayat 1, jemaat ayat 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sabda Johannes, tak kalah yang berbagi, yang membawakan pertolongan, yang memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk menentukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai kerja pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pikiran mereka yang menyesatkan. tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan padat pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Minta kesediaan penginjil Peter untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah terpelihara bagi kami ya Bapa. Engkau memelihara firman ini, Engkau meninggalkan kami dengan janji-janjimu, dengan firman kebenaranmu Tuhan, yang menguatkan iman kami. Mohon sekiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, agar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan mohon kiranya Tuhan memberikan kami akal budi yang baik, hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang firman-Mu katakan kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini jemaat, kita tahu bahwa jemaat adalah sentra dari penyebaran Injil. Artinya Tuhan pakai jemaat untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Dan ya, saya yakin sudah banyak di antara kita sangat paham kenapa hari ini akhirnya Tuhan pakai jemaat, dan dulu Tuhan tidak pakai jemaat. Sejarahnya panjang. Dulu Tuhan pernah pakai bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel tolak Mesias yang dijanjikan, dan tugas yang dulunya ada di bangsa Israel, ada di orang Yahudi. Akhirnya Tuhan serahkan kepada jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan tentunya
Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting. Sehingga kalau kita tidak aktif, maka secara tidak langsung terang itu akan apa? Lama tersebar, akan pelan tersebar kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kebenaran itu bisa tersebar kemanapun, itu tergantung keaktifan jemaat. Kalau jemaat, walaupun dia jemaat yang alkitabiah, tapi tidak punya kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak punya semangat untuk memberitakan kebenaran, tidak punya semangat untuk melakukan misi yang sudah Tuhan embankan kepada kita, maka tentu kebenaran itu ya tidak akan didengar oleh banyak orang. Padahal kita sudah tahu bersama di dalam amanat agung, Tuhan sendiri berpesan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada segala makhluk sampai di ujung bumi. Dan ini sekali lagi bukan merupakan tanggung jawab yang biasa-biasa. Ini adalah tanggung jawab yang indah dan mulia. Bayangkan Tuhan percayakan kita, jemaat yang ada sampai pada hari ini, untuk menjadi penyampai firman-Nya, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita, yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, salah satu faktor sekali lagi yang mempengaruhi akhirnya jemaat itu benar-benar bisa aktif keluar untuk memberitakan Injil, bisa menjadi saksi yang baik, sungguh-sungguh menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Salah satu kuncinya adalah kesatuan di dalam jemaat. Kalau di dalam jemaat belum ada kesatuan, ya bagaimana akhirnya punya hati untuk sama-sama memberitakan firman Tuhan. Harus ada kesatuan, harus ada kekompakan, harus ada pikiran dan hati yang sama untuk bagaimana kebenaran ini bisa didengar oleh banyak orang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pentingnya kesatuan di dalam jemaat. Dan sekali lagi, hal ini, faktor ini berpengaruh. Faktor ini sangat berpengaruh kepada kita jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi hari ini kita mau belajar tentang pentingnya kesatuan di dalam jemaat. Ada beberapa poin yang akan kita renungkan di sini berkaitan dengan betapa pentingnya kesatuan di dalam jemaat. Poin yang pertama adalah dasar kesatuan di dalam jemaat. Apa dasarnya? Supaya jemaat itu benar-benar bersatu. Ada orang bilang dasarnya kasih. Sebenarnya dalam satu sisi nggak salah juga sih. Dalam jemaat punya kesatuan dalam hal kasih. Tetapi ternyata ada hal yang lebih penting daripada itu. Artinya begini, kalau kita mau bersatu dengan kasih, tetapi yang paling esensi ini berbeda, ini bahaya. Karena nanti akan berpengaruh kepada motivasi dari kasih itu. Bisa jadi akhirnya kasih itu menjadi kasih yang pura-pura. Kasih yang Kasih yang palsu, kasih yang semu, kasih yang hanya sementara. Kita bilang di dalam satu sisi kasih itu penting, bukan tidak penting. Tetapi ternyata ada hal yang lebih penting daripada kasih. Coba kita lihat di dalam Alkitab, dan itu sudah dijelaskan di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 ini. Tetapi untuk poin ini, dasar kesatuan dalam jemaat ini, yang mesti kita perhatikan di sini adalah mulai dari ayatnya yang ketiga dulu. Ayat ketiga, ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-6. Ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayatnya yang ke-6. Ayat 3, saya mulai. Dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Nah, kan sudah mulai di situ bicara tentang kesatuan. Karena ini adalah dasar dari kesatuan. Oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, inilah kesatuan yang penting, yaitu kesatuan di dalam di dalam kebenaran, kesatuan roh. Katanya kita ini satu tubuh, di dalam satu tubuh itu
ada satu hal yang ada beberapa hal yang menyatukan kita. Nah, di sini dijelaskan satu Tuhan, satu iman, dan satu apa? Satu baptisan. Kalau tiga hal ini mengikat kita, maka jelas untuk hal yang lain itu akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita ada tiga hal di sini, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dan sebenarnya ada satu lagi di dalam ayat yang ke-11, satu fondasi. Dalam ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan apa? Pengajar-pengajar. Jadi ada tempat sebenarnya. Satu Tuhan merupakan sumber kebenaran, satu iman yang merupakan apa? Sama-sama respon terhadap kebenaran, kemudian satu baptisan sebagai konsekuensi orang yang menerima kebenaran, dan satu fondasi di mana kebenaran itu diletakkan. Sudah kasih Tuhan kita ini penting. Karena kalau kita mau bicara tentang jemaat, mau bicara tentang kasih, tapi kita tidak bicara tentang kebenaran, itu susah. Ya kasih, sekali lagi saya bilang, kasih bukan nggak penting, penting. Alkitab mengajarkan mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihlah sesamamu, bertolong-tolonglah kamu. Bahkan harus tolong yang saudara seiman dan macam-macam. Pokoknya penting saling mengasihi. Tetapi kasih mengasihi itu akan sangat lengkap dan komplit dan erat ketika kasih itu dibangun di atas kebenaran. Amin. Nah, itu jelas. Kalau kasih, kita mau bicara tentang persatuan karena kasih, tetapi dalam pengertian yang salah, lama-lama kasih itu bisa berubah. Karena yang paling penting sekali lagi adalah bersatu di dalam kebenaran. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17, coba kita lihat Yohanes pasal 17. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat berapa itu spesifik? Ayat yang ke-22. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu menjadi satu. Menjadi satu dalam apa? Dalam prinsip kebenaran. Karena di situ Tuhan bilang supaya sama seperti kita yang adalah satu, demikian mereka semua adalah apa katanya? Kiranya mereka semua menjadi satu. Jadi betapa pentingnya itu kesatuan di dalam kebenaran. Nah, sini kita mau bicara tentang satu Tuhan. Satu Tuhan. Saya yakin tidak ada yang Tuhannya berbeda di tempat di antara kita di tempat ini. Amin. Tuhan kita sama atau tidak? Mesti dijelaskan. Atau ada yang nggak percaya Tuhan? Bisa aja ada orang yang datang ke gereja nggak percaya Tuhan sebenarnya. Bisa kan? Nah, kita di situ sampai di situ selesai. Kita semua sama-sama percaya kepada satu Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jelas. Akhir-akhir ini kan doktrin itu disoroti terus. Ada banyak kelompok-kelompok yang tidak percaya pada doktrin yang sangat fundamental, ini penting. Lah, kemudian kelompok Arianisme lah, macam-macam. Dalam Kristenan, ya ini adalah doktrin yang sangat penting. Percaya kepada ketuhanan yang benar yang diajarkan oleh Alkitab. Dan ya mungkin jemaat di tempat ini sudah sangat yakin, sangat percaya. Dan nanti kalau ada yang mulai berbelok-belok, ya
segera tanya kepada gembala, bahaya. Sampai ada yang terpengaruh dengan berita-berita dari teman-teman dari saksi Jehovah lah, terpengaruh dari golongan-golongan Wanes lah, dan golongan-golongan Arianisme macam-macam dan seterusnya. Harus segera di cross check. Jangan sampai kita terbawa arus pada pemahaman yang salah tentang ketuhanan yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita punya prinsip tentang Tuhan yang benar. Saya tidak mau berlama-lama di situ. Kemudian kita mau bicara tentang satu iman. Satu iman dalam hal apa? Ini mesti jelas. Karena dari jemaat itu kan satu tubuh. Yang mempersatukan jemaat itu kan ada 3 ini. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu fondasi. Nah, iman dalam hal apa? Tentu dalam segala hal yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, yang paling prinsip adalah keselamatan yang jelas. Kita harus punya iman yang benar terhadap keselamatan. Kita tahu bahwa GBA menerapkan dengan ketat syarat orang untuk menjadi anggota jemaat adalah orang yang sungguh-sungguh lahir baru, yang sudah bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sifat dari jemaat itu adalah kudus. Kudus secara individu, kemudian nanti kudus secara jemaat. Tetapi kita punya apa? Kita punya pengakuan-pengakuan iman yang lain yang sangat penting juga di luar keselamatan. Misalnya apa? Iman kita kepada Alkitab. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan? Nah, ini penting. Atau kita masih percaya bahwa di luar Alkitab ada firman Tuhan? Atau Alkitab adalah salah satu firman Tuhan? Nah, ini kaitannya dengan iman. Kemarin di SPA kita banyak sekali bicara tentang Alkitab. Bicara tentang bahwa kalau Alkitab sudah salah, kalau dasar ini sudah salah, maka di atas itu akan banyak masalah. Nah, orang fundamental, Kristen fundamental itu harga matinya adalah percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan. Buku apapun atau suara siapapun itu bukan firman Tuhan. Itu orang fundamental itu sangat pegang teguh itu. Oleh sebab itu disebut sebagai fundamental. Fundamental itu dari kata fondasi, founder. Artinya apa? Ya fondasi. Dasar kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen fundamental, tetapi imannya kepada Alkitab itu masih berpikir bahwa di luar Alkitab masih ada firman, baik lisan maupun tulisan, itu harus belajar lagi. Harus belajar terus. Jangan sampai salah. Karena sekarang ada banyak orang Kristen yang tidak percaya Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Oh betul, banyak. Bahkan ada banyak orang Kristen yang percaya bahwa Alkitab masih banyak salah. Oleh sebab itu bukan satu-satunya. Kalau satu-satunya tidak mungkin ada salah. Orang Kristen apa? Ya orang Kristen liberal misalnya, yang tidak percaya bahwa keseluruhan di dalam Alkitab adalah sungguh-sungguh benar firman Tuhan. Mereka masih melihat bahwa hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ajaran rohani bisa salah. Oh, tanggalnya bisa salah, nama orangnya bisa salah, tahun-tahunnya bisa salah, tempat-tempatnya bisa salah. Oh, kelihatan sederhana, tetapi ini penting, saudara. Kalau kita sudah mulai bisa salah kepada hal-hal yang sekecil itu, oh sebenarnya sebelum Adam ada Adam yang lain. Sebelum air bahnu ada air bahnu yang lain. Oh, berarti kita mulai berpikir bahwa Alkitab salah, padahal Alkitab sendiri yang menjelaskan bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Dan tidak ada manusia yang tidak berasal dari keturunan Adam. Semuanya berasal dari keturunan Adam. Bayangin, berarti kita mulai menyalahkan Alkitab. Jadi iman kepada apa? Alkitab. Bagaimana sikap kita kepada Alkitab? Apakah Alkitab sekedar buku yang mengandung prinsip-prinsip rohani? Kalau cuma buku yang mengandung prinsip-prinsip rohani, banyak buku yang mengandung prinsip-prinsip rohani. Prinsip rohani dulu belum tentu benar atau salah, tapi punya nilai rohani. Oh, banyak sudah orang yang mulai menyalahkan Alkitab. Ada juga kelompok yang apa? Yang percaya bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan. Wah, menambah-nambahkan firman Tuhan. Ini juga bahaya.
Misalnya ketika dia dengar ada orang bilang bahwa perkataan dia adalah firman Tuhan dan menganggap perkataan itu setara dengan Alkitab. Nah, itu salah. Itu bahaya. Tidak ada lagi firman. Sikap orang fundamental itu sesuai yang diajarkan oleh Alkitab. Firman Tuhan itu murni. Katanya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Jadi yang punya kita adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-22 ayat 21. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ada kitab-kitab kelompok-kelompok tertentu yang ada tambahannya di antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut sebagai Deuterokanonika atau kanon kedua. Kanonika, Deutero artinya kedua, kanonika itu artinya kanon kedua. Kenapa kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan? Ya karena kitab-kitab itu beredar setelah rasul-rasul mati dan tidak diterima oleh apa? Tradisi-tradisi Yahudi. Tidak diterima oleh Tuhan Yesus sendiri. Oh, macam-macam. Walaupun kelihatannya dalam kitab-kitab tersebut sebut nama Yesus juga. Tapi kita tidak melihat itu sebagai firman Tuhan karena kita punya rule. Kita punya garis besar. Bagaimana harus terima ini sebagai firman Tuhan dan bagaimana ini bukan firman Tuhan lagi. Nah, ini orang fundamental. Kemudian iman kepada apa lagi? Oh, banyak macam. Iman kepada pengajaran-pengajaran yang lain yang banyak sekali diajarkan di dalam Alkitab. Nah, itu iman. Nah, Gereja Baptis Independen Alkitabiah punya pengakuan iman namanya Alkitabiah, artinya sesuai dengan Alkitab. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kalau kebaktiannya pindah-pindah, nah itu bukan doktrin. Nah, itu bukan doktrin namanya. Tidak, itu kebijakan. Jemaat yang mau misalnya kan itu pindah kebaktian. Atau jamnya berubah-berubah. Pagi ke sore, sore ke pagi. Nah, itu bukan doktrin. Itu namanya apa? Kebijakan dalam jemaat. Ya, jemaat punya kebijakan masing-masing untuk atur jemaatnya. Dia mau kebaktian nanti kan misalnya ada orang berpikir, kok jemaatnya Alkitabiah kebaktiannya sore? Karena terbiasa misalnya gereja yang lain kebaktian pagi. Kalau perjamuan Tuhan 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya itu bukan doktrin. Itu apa? Kebijakan. Beda ya, kita harus bisa membedakan apa kebijakan dalam jemaat dengan apa pengajaran di dalam jemaat. Karena Alkitab tidak pernah mencatat perjamuan itu harus berapa kali. Yang kita tahu bahwa prinsip perjamuan adalah mengingat akan Tuhan ya. Nah, itu yang paling penting. Mau bikin setiap bulan sekali, seminggu sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya cuma siap-siap repot aja setiap minggu. Oh, kami mau perjamuan Tuhan setiap minggu. Saya sih belum pernah ketemu ada gereja yang perjamuan setiap, tapi ada juga sih kayaknya. Cuma saya nggak mau sebut nama gereja, baru keingat saya. Ada. Cuma karena perjamuannya ditambah embel-embel. Ada perjamuan yang tambah embel-embel tertentu supaya apa? Ada apa? Ada pertunjukan tertentu. Jadi misalnya yang seperti itu bukan doktrin. Doktrin itu adalah pengajaran. Apa yang diajarkan oleh jemaat. Kita gereja yang mau konsisten kepada apa yang Alkitab katakan dan itu yang mau kita ajarkan. Oh, Alkitab mencatat bahwa ada tindakan-tindakan orang percaya yang tidak baik. Ya itu bukan untuk diajarkan. Bukan untuk diikuti. Seperti siapa? Seperti Daud. Kemudian macam-macam. Seperti siapa lagi? Seperti Thomas. Seperti Petrus. Ya kan? Daud lah yang paling terkenal. Bunuh suami orang untuk ambil istri orang. Wah, kejamnya yang tahu. Kejam nggak? Suami orang dia suruh perang paling depan. Supaya apa? Supaya suami orang itu mati. Kemudian dia bisa dapatkan istri panglima perang. Nah, itu nggak diajarkan. Tetapi Alkitab menuliskan apa adanya yang terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab supaya apa? Menjadi pelajar. Orang sehebat Daud bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi seperti itu. Nah, saudara kan sudah tahu kita, satu iman ini penting.
Nah, kita punya punya poin-poin iman, pengakuan iman yang sangat penting untuk dipelajari oleh masing-masing jemaat. Satu saat nanti saya mau bacakan pengakuan iman kita di depan, supaya jemaat bisa ingat lagi bagaimana sikap kita kepada Alkitab. Kita mengakui bahwa baptisan adalah untuk orang yang sudah percaya. Kita mengakui bahwa gereja adalah kudus tetapi tidak am, karena kita bukan gereja yang keluar dari Katolik dan macam-macam. Ini yang penting. Nanti ada yang sedang PA dan seterusnya akan belajar terus supaya bisa mengerti bagaimana kita beriman kepada detil-detil pengajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Kemudian satu baptisan di dalam jemaat. Jadi jemaat lokal ini harus satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita harus punya prinsip dan praktek baptisan yang sama. Oleh sebab di gereja ini cuma satu praktek baptisan. Tidak ada orang yang sebagian minta dipercik, sebagian minta diselam. Nggak bisa, sesuka-suka dia. Karena ada yang organisasi tertentu seperti itu, tergantung kondisi dan seterusnya. Tetapi kita mau tunduk kepada Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan tentang baptisan? Yang pertama, prinsip baptisan. Yang dibaptis adalah orang yang sudah diselamatkan. Itu jelas yang Alkitab ajarkan. Ayat yang paling sering untuk kita buka dan kita ingat, kita buka Kisah Rasul, supaya gampang, supaya cepat dapat. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya baca, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika apa? Tuhan percaya. Apa halangannya jika aku dibaptis? Ini kalau kita mau pakai bahasa sehari-hari, sida-sida bilang, apa syaratnya saya dibaptis? Di situ firman Tuhan bilang apa katanya? Filipus jawab apa? Jika Tuhan percaya. Jadi dibaptis dulu baru percaya, atau percaya dulu baru dibaptis? Percaya dulu. Karena apa? Karena baptisan itu melambangkan Injil yang dia percaya hari itu. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-37, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya katanya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jelas. Bahwa baptisan adalah untuk orang yang sudah diselamatkan. Kemudian Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi disuruh apa dulu? Bertobat. Kemudian ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, katanya, menerima di situ bisa diartikan sebagai orang yang percaya perkataannya itu, memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis. Jelas. Jadi syarat pertama baptisan itu, dia harus orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua adalah caranya harus benar. Tidak dia sudah diselamatkan karena kita mau tunduk Alkitab, maka kita harus ikut cara yang Alkitab ajarkan. Bagaimana cara baptisan yang benar? Kita kembali ke Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8.
Perhatikan lagi ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Kemudian tadi yang kita baca, lalu sudah itu lihat di situ ada air, apakah halangan jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya disiram ke dalam air. Salah ya? Katanya apa? Turun ke dalam turun ke dalam. Kenapa mesti ada air banyak? Kenapa mesti ada air banyak? Untuk melaksanakan baptisan yang benar. Tentu kalau Filipus dan sida-sida melihat bahwa baptisan itu banyak, sedikit air dan banyak air itu nggak terlalu penting, nggak perlu turun air, betul tidak? Cukup Filipus keluarin botol Tupperware-nya, taruh di tutupannya, kemudian apa? Disiram. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi ketika Filipus dan sida-sida katanya apa? Lihat di situ ada air. Kemudian mereka turun ke dalam air. Dan akhirnya memberi diri dibaptis. Jadi ada keperluan untuk apa? Menyelamkan orang sesuai dengan arti baptis itu sendiri. Arti baptis adalah apa? Selamat. Baptis itu artinya selamat. Jadi bahasa Indonesia bukan mengartikan, tetapi meliteralisasikan. Mereka cuma ambil huruf-huruf dari bahasa Inggris, kemudian tidak diartikan secara literal. Baptisan artinya dimasukkan ke dalam. Caranya mesti benar. Karena kita mau taat kepada Tuhan. Nah kan kalau nggak perlu air banyak, ya pasti kan sida-sida kan pasti bawa air, betul tidak? Ini orang mau jalan dari Yerusalem pulang ke Ethiopia nggak bawa air kan lucu. Pasti bawa air untuk minum, minimal untuk jaga-jaga minum. Kalau misalnya mereka jalan di padang gurun, ya memang ada oase atau air-air tertentu, yaitu untuk tambah-tambah air. Akhirnya mereka, jadi orangnya mesti benar, sudah diselamatkan. Yang kedua caranya mesti benar. Dengan cara apa? Diselamatkan. Jangan berpikir bahwa itu nggak usah terlalu penting lah caranya. Kita mau turut Tuhan atau tidak? Kita mau turut Tuhan atau tidak? Kalau kita nggak mau turut Tuhan, ya nggak usah penting caranya, betul? Karena kita mau turut kepada Tuhan, bahwa caranya pun penting. Kemudian syarat baptisan yang ketiga adalah dilakukan oleh gereja yang benar. Gereja yang punya pengajaran yang Alkitabi. Saya sudah bertobat dan percaya, saya mau berdiri dibaptis, tapi dibaptis oleh gereja saksi Yehova. Tuhan senang atau tidak? Nggak senang lah. Orang saksi Yehova ajarnya Yesus itu bukan Tuhan. Oh, saya dibaptis oleh gereja Mormon yang ngajarinnya, yang rasulnya banyak istri. Tuhan senang nggak? Nggak senang dong. Dilakukan oleh gereja yang pengajarannya. Nah itu biasa. Oleh sebab itu dalam GBIA, kalau menjadi anggota jemaat, menjadi satu tubuh di dalam jemaat itu, dia harus mengaminkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengaminkan setiap pengajaran yang diajarkan. Kemudian apa? Memberi diri dibaptis sebagai apa? Pintu masuk ke dalam jemaat supaya satu tubuh. Nah inilah kesatuan yang benar. Kemudian yang keempat apa? Satu fondasi. Coba kita baca dalam ayat 11 tadi. Kita kembali ke dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Nah ini bicara tentang fondasi.
Katanya ia memberikan baik nabi maupun rasul. Nah, nabi dan rasul di masa sekarang sudah tidak ada. Semua nabi sudah mati, sudah dipanggil oleh Tuhan, baik nabi maupun rasul. Sehingga yang mereka tinggalkan apa? Apa yang ditinggal diwariskan oleh nabi dan rasul? Nah, inilah tulisan mereka yang diilhamkan oleh Tuhan. Ini fondasi gereja. Satu fondasi, saya bilang tadi, jangan sampai ada fondasi-fondasi yang lain, bahaya. Setelah nabi-nabi dan rasul mati, maka pekerjaan yang dikerjakan oleh nabi-nabi dan rasul juga selesai semua. Apa saja? Yang pertama, proses pewahyuan, proses penulisan Alkitab. Itu pun tidak semua nabi dan rasul tulisannya diilhamkan, tidak semua yang dikanonkan di dalam Alkitab, enggak semua. Kemudian apalagi karunia mereka. Nah, nabi-nabi dan rasul-rasul itu punya karunia khusus. Untuk apa? Ya untuk mengistimewakan mereka, bahwa mereka itu beda dengan orang yang lain. Kenapa? Supaya orang-orang yang hidup pada waktu itu tunduk kepada apa yang mereka ajarkan. Apalagi rasul di masa perjanjian baru. Setelah Alkitab selesai ditulis, maka pekerjaan-pekerjaan itu selesai. Tidak ada lagi karunia-karunia melakukan tanda-tanda. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang diistimewakan. Gembala itu bukan rasul. Pendeta itu bukan rasul, bukan ya gembala ya gembala. Oleh sebab itu Tuhan kan firman Tuhan membedakan kan, rasul-rasul dan nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar-pengajar dan apa? Pemberita. Jadi sekarang kalau ada orang ngaku rasul apa kamu? Kalau dia bilang dia rasul Yesus Kristus kemudian dapat karunia-karunia melakukan tanda-tanda, dia mesti baca Alkitab. Mesti cek, jangan-jangan itu rasul palsu. Dan bisa dipastikan ya itu rasul palsu. Tidak ada lagi rasul-rasul. Rasul sudah selesai. 12 mati 1 diganti oleh 1 Matias, ya kan? Kemudian ada lagi 1 rasul untuk orang-orang non-Yahudi namanya Rasul Paulus. Di luar itu nggak ada rasul Yesus. Paulus yang ngajar pakai nama rasul sempat ditolak jemaat atau tidak? Oh, sempat diperdebatkan. Kita baca 1 Korintus 9 dengan 2 Korintus 12. Sampai orang bilang, jangan-jangan kamu ngaku jadi rasul supaya dapat keuntungan. Oh, Paulus jawab tegas. Coba kita baca 1 Korintus 9. Paulus pun masih hidup di masa itu. Itu pun masih diragukan kerasulannya. Walaupun kita tahu dia adalah benar-benar rasul. Ayat 1 Korintus 9 ayat 1. Paulus langsung bilang, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Paulus langsung berargumen, kan saya seorang rasul. Kenapa kalian ragukan? Apa yang kalian ragukan dari saya? Sampai kan orang yang mereka serang ke Rasul Paulus adalah yang pertama masalah motivasi dia. Jangan-jangan kamu cari uang aja. Nah, Paulus bilang apa? Coba kita perhatikan di dalam ayat 18. Ayat 15 dulu. Coba kita perhatikan ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai 15 dulu. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, katanya, harus hidup dari pemberitaan ini. Karena orang serang adalah jangan-jangan Paulus mau cari uang dari pemberitaan ini. Paulus bilang seharusnya orang makan dari pemberitaan Injil kalau dia hidup di situ.
Kemudian ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan, katanya apa? Satupun dari hak-hakku. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Bayangin, Paulus bilang aku nggak ambil hak-hakku supaya kalian terima. Kemudian ayatnya yang ke-18, kalau demikian apakah upahku? Paulus bilang, jadi apa upah saya? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberi berita. Itu upahnya. Walaupun Paulus bilang dia punya hak untuk upah itu. Bayangin, Paulus masih hidup di masa rasul-rasul yang lain masih hidup, masih diragukan kerasulan. Kemudian yang kedua, coba kita lihat, masih ada lagi orang mempertanyakan kerasulan Paulus. Ayat 11 dan seterusnya. Sungguh aku telah menjadi bodoh. 2 Korintus 12. Tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab di dalam hal manakah aku dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Paulus agak sedih, dia ngomong ayat yang ke-15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku kurang dikasih? Bayangin, Paulus itu hidup, rasulnya masih hidup, rasul yang lain. Itu pun kerasulannya masih apa? Kalau yang sekarang udah pasti rasul palsu. Jadi fondasi kita adalah warisan rasul, Alkitab, yang diajarkan oleh siapa? Kalau kita kembali ke Efesus, Efesus pasalnya yang keempat, katanya kalau kita kembali dalam ayat yang 11, di situ juga ada apa? Pemberita-pemberita, gembala-gembala, dan pengajar. Nah, inilah yang ada sekarang. Nah, di dalam jemaat ada 3 jabatan penting: gembala, pemberita, penginjil, dan apa? Pengajar atau guru Injil. Kita orang kata di Bandung belum ada gembala, belum ada guru Injil. Ya, gembala itu hanya bisa terjadi kalau jemaat setuju untuk mengangkat penginjil itu jadi gembala. Itu yang pertama. Yang kedua, guru Injil itu akan diperlukan jika pelayanannya tidak bisa lagi ditangani oleh satu orang dan perlu orang lain untuk membantu mengajar. Namanya apa? Guru I. Dan itu harus disetujui oleh jemaat. Harus disetujui oleh jemaat. Bapak, jemaat kita udah besar, Bapak nggak bisa ngajar semua, harus ambil guru Injil. Lah, itu misalnya. Kalau untuk sekarang ya belum perlu guru Injil. Jadi, nah itu jabatan-jabatan dalam jemaat. Ada diaken, jabatan fungsional yang membantu pelayanan. Seterusnya. Kok nggak ada majelis? Ya memang di dalam Alkitab nggak dikasih tahu ada majelis. Untuk gereja mana ada tulisan majelis itu? Gereja nggak ada. Yang ada majelis itu majelis apa? Majelis apa? Jadi itu ya. Nah, ini kesatuan yang benar. Dipersatukan dalam Tuhan, satu iman dan satu baptisan dan satu fondasi. Kemudian yang kedua, saya mau singkat karena sudah banyak habis waktu di poin pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang pentingnya kesatuan dalam jemaat, yang kedua adalah bagaimana kesatuan itu dikerjakan. Diajarkan kemudian dikerjakan. Bermanfaat untuk orang percaya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat 12 dan ayat yang ke-15 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan
pengetahuan yang benar tentang anak-anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita tumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi semuanya itu berguna untuk apa? Memperlengkapi. Jadi kesatuan akan terjadi ketika seorang bersatu, maka kita harus diperlengkapi dengan kebenaran. Tidak stop sampai di soal itu. Ada PA, ada seminar, ada blok kelas untuk apa? Memperlengkapi supaya tetap satu, tetap solid, tetap punya pengajaran yang sama. Kenapa PA diulang-ulang? Tiga doktrin itu diulang-ulang supaya kita ingat terus bahwa inilah fondasi kita. Karena kalau orang nggak belajar ya lama-lama bisa lupa dan bisa berubah. Ada orang bilang, oh akhir-akhir ini kok saya cepat-cepat marah, cepat-cepat ini. Ya karena kurang makan makanan rohani. Jelas. Saya sudah pernah khotbahkan dulu bahwa pertumbuhan rohani itu akan terhambat. Itu karena orang itu kurang belajar firman itu. Jangan pernah puas belajar firman Tuhan. Haus terus. Sampai mati kita mesti belajar firman Tuhan. Kalau ada orang rasa cukup puas belajar firman Tuhan, bahaya kalau kita kekeringan. Dan kadang kita nggak akan sadar bahwa kita sedang kurus, sedang kekurangan vitamin. Bahaya. Oleh sebab itu emosinya nggak stabil. Cara berpikirnya mulai nggak benar, cara menyikapi masalahnya mulai nggak jelas, apa-apa marah, apa-apa emosi, macam-macam pokoknya. Nah, hidup orang percaya itu harus hidup dalam firman Tuhan. Kita gereja yang Alkitabiah bahwa makanan kita itu Alkitab. Jangan sampai nggak makan, bayangin. Kalau ada orang yang merasa pintar, merasa puas, bagaimana? Dokter yang paling hebat pun di muka bumi ini tidak pernah merasa puas untuk belajar firman Tuhan. Dan dia tahu dia perlu belajar terus dan terus. Bahkan dia bilang belajar itu adalah kekal. Belajar firman Tuhan itu adalah kekal. Karena sampai di surga pun dia akan terus berhadapan dengan Tuhan. Kalau dia bilang stop, nggak belajar firman Tuhan lagi karena saya sudah jemaat tahun ke-12, tahun ke-15, tahun ke-20. Itu salah. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi katanya untuk memperlengkapi di sini. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12 di sini diperlengkapi untuk apa? Pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan pelayanan. Supaya nggak salah melayani Tuhan. Nah, kemarin saya buka waktu di PA Roma 10 ayat 1 sampai 3. Supaya kita jangan giat tapi tanpa pengetahuan yang benar. Supaya pekerjaan pelayanan kita tetap fokus kepada pelayanan yang Alkitabiah. Mungkin banyak orang tahu cerita waktu saya masih tinggal di Arca Manik. Masih kos di Arca Manik. Punya pengalaman, dulu belum punya motor. Jadi belum punya motor, pagi-pagi itu saya jalan dari Arca Manik itu ke perumahan Antapani. Dari Arca Manik jam 7 pagi, setengah 8. Jadi kalau jalan kaki sampai di Antapani itu ya setengah jam. Jalan pagi. Ketok rumah orang. Ketok rumah orang. Dimarah-marahin tidak? Dimarah-marahin. Kenapa? Karena orang mau berangkat kerja kita antar praktek, orang nggak senang. Jadi orang lagi pakai sepatu, ya kan? Mau berangkat dinah, lagi pakai dasi. Pak, permisi Pak, permisi. Oh ya Pak, kenapa? Ada apa? Mereka pikir mau bayar uang sampah atau apa? Kita bagi-bagi praktek memberitakan firman Tuhan. Kalau sekarang memang saya jalankan itu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi itu banyak berubah, apalagi di Jawa Barat. Semenjak
Dulu ada satu cerita waktu saya nginjil daerah Melong, perumahan Parmindo, tahu ya? Perumahan Parmindo itu. Dari situ saya sadar bahwa keadaan Jawa Barat Bandung itu beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta itu rumah orang Kristen pasti ada kodenya, udah selesai. Entahkah dia gantung salib di depan atau gantung pernak pernik apapun. Kalau Jawa Barat ada tapi nggak banyak, ya kan? Jarang. Ada tapi nggak banyak. Jadi Parmindo itu saya muter-muter siang-siang, muter-muter siang-siang. Kok nggak dapat di rumah-rumah? Karena saya membagi traktat yang untuk orang Kristen, nggak ketemu gitu. Terus saya karena jalan Parmindo itu hampir sama semua. Itu kalau pernah ke perumahan Parmindo itu jalannya hampir sama semua di dalam perumahan itu. Kalau orang jarang ke situ itu hampir susah untuk keluar. Paling mesti hafal nama jalan, karena jalan Mendut, jalan Borobudur, nah itu aja yang mesti dihafal. Jalan Singosari. Nah, dulu kan saya nggak tahu nama-nama jalan itu. Keliling-keliling. Udah ada satu perempatan yang besar. Di situ kumpul berapa orang, 4 orang kalau nggak salah. Jadi saya muter-muter ketemunya di gang itu lagi, di perempatan itu lagi. Saya nggak, maksudnya keliling-keliling sampai udah nggak tahu mau keluar gimana. Ketemu lagi warungnya itu. Sampai orang curiga, mereka pikir saya pencuri. Oh iya, Pak, kok dari tadi muter-muter mau cari apa? Waktu itu handphone masih jadul kan. Saya bilang, di mana rumahmu? Ah, ini saya udah keliling-keliling sampai bohong. Waktu itu sampai saya bohong. Blok berapa rumahmu? Blok berapa? Ya kan? Blok C. Padahal ternyata nggak ada blok nama apa? Blok abjad di sini. Itu bloknya nomor. Jadi saya turun di situ. Pak mau cari blok C. Oh Pak, nggak ada blok C di sini. Bapak mau tujuannya mau apa? Sampai dicurigai. Akhirnya saya jujur, saya orang Kristen. Lagi bagi-bagi traktat khusus untuk orang Kristen. Dimarahin. Baru bilang, Pak, nggak boleh ada bagi-bagi traktat. Karena di sini punya aturan harus menghadap satpam macam-macam. Ya nggak diapa-apain sih. Tapi sempat dicuriga pencuri. Saat itu dulu. Waktu di Harapan Indah saya dengan penginjil senior saya menginjil satu bapak-bapak yang direkomendasikan oleh satu jemaat yang lain. Ternyata keluarga ini setengah-setengah. Bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Nah, jadi informasi yang kita dapat itu nggak full. Cuma dikasih tahu, Pak, kunjungi orang ini. Waktu kita sampai di sana, ngobrol-ngobrol, kemudian kasih traktat Kristen, mau masuk agama atau mau masuk surga. Bapaknya tersinggung, karena dia pikir itu merujuk ke punya dia. Itu kertasnya itu disobek-sobek, kemudian dilempar ke muka senior saya. Karena saya masih mahasiswa, waktu saya mendidih. Waktu saya masih mahasiswa, tangan saya sempat gemetar. Saya bilang, betul. Oh kayak gini kalau nginjil ya. Senior saya bilang, karena tangan saya udah gini. Hampir saya tampar bapak itu waktu itu. Karena masih mahasiswa tingkat berapa nggak tahu. Itulah. Dan penginjil yang sama itu pernah dia taruh traktat, kemudian tangannya itu digigit hampir. Oh, ya. Semuanya untuk apa? Semuanya supaya untuk apa? Orang-orang Kristen KTP itu bisa apa? Mengenal firman Tuhan yang benar. Oh, itu usaha yang kita lakukan. Kalau sekarang memang saya jarang keliling door to door. Paling saya datang ke orang yang saya kenal, atau kebetulan ketemu baru saya kasih. Tapi usaha itu masih ada. Walaupun tidak se ekstrim dulu. Kalau dulu ekstrim, ya. Karena jam 8 pagi pasti kita ketuk rumah orang. Dulu ekstrim. Kalaupun mungkin di rumah Anda yang saya ketuk dulu, belum tentu Anda masih masuk di rumah. Betul tidak? Namanya orang asing. Oh belum tentu dong. Apalagi kalau pagarnya tinggi, kemudian saya masuk, badan saya kucel-kucel, keringat-keringat, muka kehausan.
Pak, saya hamba Tuhan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah, mau sharing-sharing firman. Nggak mau cari duit kau. Pasti pikiran begitu. Betul tidak? Misalnya kalau Ibu Rina belum kenal saya ketok rumah Ibu Rina. Kenal siapa? Ngapain? Pak, maaf nggak terima sumbangan. Bisa saja. Karena belum kenal. Banyak terjadi. Nah, artinya apa? GBIA adalah gereja yang aktif. Bukan cuma saya, banyak teman-teman yang lain seperti itu. Dulu waktu kita nginjil di Tanah Abang itu sampai kita diteror. Kita pernah nginjil di Tanah Abang. Ngomong sama orang baik-baik. Waktu kita tinggalin traktor, kan ada nomor kita di situ. Itu pulangnya di telepon. Oh, Jalan Danau Agung ya? Tunggu aja kami bawa. Kami datang ya, sampai di. Karena apa? Karena banyak orang tuduh GBIA itu nggak nginjil, cuma suka datang-datang cari-cari domba orang seperti itu salah. Kita mempertaruhkan nyawa kita untuk pemberitaan. Dan itu kita sudah lakukan sejak dulu. Masuk sampai di dalam gereja Mormon, tanya Pak Tambunan. Masuk sampai di dalam dewannya di Depok itu saksi Jehovah. Kita ada berapa orang itu dikerumuni pemimpin saja, dilingkari, minta pertanggungan. Mereka cuma tanya, kenapa kalian tak suka saksi Jehovah? Kita cukup jawab. Apa yang? Ya cuma sekarang kita mulai berhikmat. Tapi semangat itu harus tetap ada kepada setiap jemaat untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Jadi bukan hanya memperlengkapi yang ada di dalam, dan juga memperlengkapi yang masih di luar dengan kebenaran. Saudara sedang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah kita memahami kesatuan. Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana keaktifan jemaat itu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau tidak benar-benar bersatu, tidak benar-benar punya pengajaran yang Alkitab, tidak punya benar-benar punya spirit yang sama untuk memajukan jemaat, bagaimana kita membangun? Dan yang terakhir adalah kesatuan itu harus dipertahankan. Oh, jangan bersatu hari ini kemudian besok cerai. Perbedaan pendapat dalam banyak hal kebijakan-kebijakan itu satu hal yang biasa dalam satu organisasi. Si A berpendapat, oh jangan kebaktian pagi, bisa saja. Si B berpendapat jangan itu beda. Tapi yang mesti kita pegang teguh adalah semangat dan kesatuan yang sama di dalam kebenaran itu jangan sampai. Semangat yang dulu 5 tahun yang lalu masih ada nggak? Semangat 2 tahun yang lalu masih sama enggak? Nggak usah tanya, sudah naik atau belum? Masih sama atau tidak? Nggak usah tanya udah naik. Minimal masih sama atau tidak. Kalau masih sama, karena yang pertama itu paling semangat, betul tidak? Yang pertama itu paling semangat. Nggak usah bilang dulu, oh sudah naik. Kita kasih pertanyaan yang manusiawi. Semangatnya masih sama atau tidak? Kalau berkurang, berdoa sama Tuhan. Apa yang bikin berkurang? Kalau kita lihat di antara kita ada yang kurang semangat, ya kita berdoa untuk dia supaya semangat. Dan kita cek diri kita, sama nggak semangat dengan dia atau lebih kurang semangat dari dia. Kadang ada orang cuma mau lihat, oh yang ini kurang semangat, tapi dia nggak mau cek dirinya semangat atau tidak. Itu bahaya. Oleh sebab itu Alkitab bilang, sebelum melihat balok yang ada di mata orang lain, lihat dulu apa? Selumbar yang ada di matamu. Jadi yang paling terakhir adalah bagaimana kesatuan dalam jemaat itu dipertahankan. Harus dipertahankan. Kita buka ayat yang terakhir untuk menutup. Kita buka di dalam
1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati seia sekata. Jangan ada perpecahan, apalagi perpecahan cuma gara-gara bukan hal yang doktrinal. Kalau perpecahan hal yang doktrinal, ada yang lebih alkitabiah dan ada yang kurang alkitabiah, itu biasa, bagus. Tapi perpecahan karena hal yang sifatnya kedagingan manusiawi, nah itu konyol. Jadi mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan. Sebenarnya masih panjang renungannya, tapi waktu kita sudah terlalu panjang. Persatuan yang benar adalah persatuan di dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah menjalankan kesatuan, memanfaatkan kesatuan yang sudah kita bangun dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, yang hari ini kami ingatkan kembali dengan pesan firman-Mu yang sudah tercatat di dalam Alkitab, itu tentang kesatuan di dalam jiwa. Kami perlu bersatu karena kami sadar bahwa kami punya tanggung jawab yang besar. Kami punya tanggung jawab yang mulia untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam kelemahan Tuhan, mampukan kami supaya kami semakin berhikmat, semakin kuat, dan penuh semangat untuk menjalani tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan melakukan panggilan. Kita bisa panggil saja.